Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMA Negeri 6. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Untuk itu Bapak akan melanjutkan materi tentang seni rupa, khususnya untuk kelas 9, yaitu bab 1 tentang seni lukis. Kemarin 2 kali pertemuan sudah Bapak jelaskan, mulai dari pengertian seni lukis minggu pertama, yang kedua minggu keduanya itu tujuan berkarya melukis, kemudian tema dalam berkarya seni lukis, dan untuk hari ini yaitu yang sangat menunjang sekali kepada bab seni lukis, yaitu tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Nah, untuk pertemuan ketiga ini Bapak akan bahas tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Karena alat dan bahan ini sangat menunjang di dalam suatu berkarya apapun, apalagi dalam seni lukis. Nah, yang pertama yang kita harus perhatikan alat, di mana alat itu perlu yaitu dipersiapkan di dalam suatu berkarya itu. Contohnya dalam melukis, Bapak akan bahas di sini diantaranya koas, di mana koas, berbagai jenis koas yang diperlukan dalam melukis, tapi itu pun ada fungsinya. Koas itu berbeda-beda. Contohnya diantaranya ada koas berbentuk plat. Di sini adalah untuk seni lukis berbagai ukuran dari 0,5 sampai 12 mm, ataupun bukan milimeter, itu setengah sentimeter sampai ada juga sampai 10 ya. Nah, ini salah satu contoh adalah untuk cat lukis, yaitu cat minyak. Tapi ini juga bisa digunakan untuk cat akrilik. Yang kedua ada yang berbentuknya lancip. Di sini bentuk lancip ini adalah yang biasanya digunakan untuk cat air, karena cat itu ada berbeda-beda, ada cat minyak dan ada juga cat air ya, atau untuk akrilik atau watercolor. Dan kemudian di sini juga berbagai ukuran, di mana kuas ini berbagai ukuran tergantung kalian membutuhkan. Kalau ruangannya lebih besar mungkin memakai lebih besar lagi. Di sini ada beberapa contoh. Kalau yang kecil di sini, dan di sini juga tergantung dalam pembuatan objeknya, objeknya itu apa, baik manusia ataupun binatang atau tumbuhan. Di sini memerlukan beberapa alat yang disebut koas berbagai ukuran, baik untuk seni lukis, cat minyak ataupun cat air. Ada juga yang disebut ya cat ini untuk koas cat tembok atau cat kayu, lebih mudah untuk mengerjakan atau menggunakan yang lebih besar di sini supaya hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan koas yang lebih kecil. Maka di sini juga tergantung kepada kebutuhan ruangannya. Di mana ruangan lebih kecil menggunakan koas yang lebih kecil. Kemudian kalau ruangannya lebih besar, contohnya cat tembok ataupun cat kusen ataupun untuk pengecat pintu, maka gunakan yang lebih besar. Nah, ini ada antaranya adalah salah satu alat bantu untuk ada dalam melukis. Untuk selanjutnya yaitu pisau palet, di mana pisau palet adalah alat yang berfungsi untuk mencampur cat seperti layaknya koas juga, untuk membuat efek goresan pada media lukisan dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Nah, di sini palet ya. Juga di sini ada bermacam-macam bentuk. Bermacam bentuk ini ukurannya juga berbeda dan berbagai fungsinya. Ya, berfungsinya di sini ada fungsinya untuk mencampur, ada juga untuk menggoreskan, ada untuk membuat garis juga ada. Nah, di sini salah satu contoh di sini yang disebut pisau palet yang biasanya terbuat dari aluminium ataupun logam. Nah, kalau kalian memerlukan ada di toko khusus seni lukis ataupun toko buku.
Nah, di sini ada salah satu contoh hasilnya. Nah, ini kebetulan ini adalah karya Bapak sendiri, di studio Bapak sendiri dengan menggunakan palet. Pertama, membuat dasarnya biasanya menggunakan dengan palet yang lebih besar. Di sini untuk dasarnya di sini ya. Kemudian setelah dasar, kemudian menggunakan palet lagi tergantung kepada kebutuhan yang kita inginkan. Contohnya adalah untuk bunga. Maka bunga ini memerlukan paletnya yang palet ukuran besar apa? Tergantung bunganya itu sendiri yang kita akan buat. Nah, sini salah satu contoh hasil melukis dengan menggunakan pisau palet, biasanya digunakan pada kanvas. Di sini awal, kemudian ini hasilnya yang terakhir di sini. Yang ketiga yaitu ya palet. Nah, antara pisau palet dengan palet itu berbeda ya. Nah, palet di sini juga, palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat atau tempat penyimpanan cat sementara dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh cat palet untuk cat minyak, tentunya dengan cat air itu berbeda. Nah, biasanya kalau untuk cat air, biasanya ada di sini ya berbentuk agak ke bawah, bentuknya itu ya. Sedangkan untuk ada lubang-lubangnya di sini, tergantung lubangnya juga ada berapa banyak di sini. Biasanya tergantung produksi daripada produk palet tersebut. Nah, ini diantaranya untuk penyimpanan warna sementara ya. Biasanya kalau yang seperti ini biasanya digunakan untuk cat air, yang punya lubang-lubang seperti ini ada untuk cat air. Kemudian kalau untuk cat minyak di sini biasanya rata. Nah, rata ini biasanya bahannya bisa digunakan dari triplek ataupun apa, dari di toko juga sudah ada. Nah, ada juga yang menggunakan keramik. Nah, ini biasanya rata. Untuk pencampuran cat tersebut antara kuning dengan merah dipamerkan, disimpan, dicampur akan menjadi warna apa, di sini lebih gampang. Nah, ini salah satu contohnya palet untuk pencampur cat minyak. Di sini ada juga contohnya, ada yang terbuat dari triplek atau dari kaca ataupun dari apa, bisa juga digunakan. Nah, di sini mengenai tentang fungsi palet dan kegunaan paletnya itu. Kemudian untuk selanjutnya easel ya. Easel atau stand kanvas. Easel adalah alat yang digunakan untuk menyangga kedudukan kanvas. Nah, di sini easel ini ada dua macam ya, terdapat dua macam jenis easel, yaitu dari bahan kayu atau ada juga dari bahan logam. Di sini Bapak akan tampilkan beberapa bentuk easel yang fungsinya untuk standar kanvas. Ini bisa sambil berdiri ataupun sambil duduk, ini bisa digunakannya. Nah, di sini salah satu contohnya, itu terbuat dari kayu, standarnya kanvasnya bisa disimpan di sini. Kalian juga bisa sambil duduk untuk melukisnya. Kemudian, nah di sini kita lihat yang sudah dipasang easel yang sudah dipasang dengan kanvasnya. Ini di sini salah satu contoh yang dipasang kanvas, ini yang belum. Ini contoh salah satu bentuk easel ya, yang terbuat dari kayu. Kemudian ada lagi yang easelnya terbuat dari bahan logam tadi di sini. Ya, ini ya salah satu contohnya. Di antaranya yang terbuat dari logam. Nah, ini fungsinya untuk penyimpanan kanvas, yaitu supaya lebih gampang kita itu melukisnya. Sebetulnya melukis juga tidak hanya pakai easel, dimanapun juga bisa. Tapi yang khususnya kalau ingin lebih mudah, yaitu kamu menggunakan yaitu easel. Nah, ini salah satu alat juga untuk melukis. Kemudian yaitu bahan yang digunakan sebagai media untuk melukis ini sangat banyak sekali ya. Nah, seperti di sini yang saya tampilkan adalah ada yang bersifat kanvas ya, ada kertas gambar, dinding tembok, triplek, kaca, batu dan sebagainya. Padahal ini tidak hanya yang Bapak tampilkan, ini mungkin banyak yang digunakan untuk sebagai bahan media untuk dasar melukis ya. Nah, ini hanya Bapak tampilkan hanya sebagian saja. Di antaranya akan Bapak berikan contoh lukisan dengan media
berbagai media, diantaranya pada media dinding tembok, ya, pada dinding tembok. Nah di sini dinding tembok kebetulan Bapak sendiri yang membuat di sini, yaitu jalan ke tangga supaya tidak polos. Bapak dengan membuat bentuk bunga di sini, ya, untuk bentuk bunga, yaitu dengan bahan-bahannya seperti apa tadi, selain dari kertas juga dinding tembok supaya tidak polos ini bisa dibuat, kita membuat satu karya seni dengan lukisan, dengan berbagai, nanti akan jelaskan Bapak tentang catnya. Kemudian, nah di sini juga Bapak pernah membuat juga di studio foto, yaitu membuat mural di sini. Ini dibuat latarnya itu dasarnya bukan kanvas tapi adalah tembok ini. Ini diantaranya tembok juga atau dinding bisa digunakan sebagai bahan untuk melukis. Kemudian untuk selanjutnya lukisan dengan media kanvas. Nah, sini yang pada umumnya kanvas, biasanya seorang seniman menggunakan pada kanvas. Ya, dengan kanvas, contohnya di sini Bapak sendiri yang membuat bentuk bunga. Ini dasarnya dari kanvas. Kanvas itu terbuat dari kain, ya, khusus ya untuk melukis yang diolah di toko banyak itu, tentang ada yang sudah jadi berbagai ukuran, juga ada yang bersifat roll. Nah ini yang Bapak buat ukurannya kalau nggak salah itu 80 kali 60. Nah ini yang dengan teknik palet tadi, ya. Kemudian ada lagi di sini Bapak membuat pemandangan. Untuk pemandangan karena Bapak itu biasanya menggunakannya itu menggunakan palet, jarang menggunakan koas. Nah ini bahannya juga dari kanvas di sini, media kanvas, tapi dengan teknik palet. Ini contoh Bapak yang buat sendiri di studio Bapak. Kemudian untuk selanjutnya adalah contoh lukisan dengan media kaca. Ya, kaca juga bisa dibuat salah satu media untuk melukis. Adanya rumah kamu kacanya kosong supaya lebih indah di kamar ataupun apa, itu silakan bisa digunakan di sini dengan catnya yang berbeda dengan cat lukis ada, yaitu catnya adalah khusus untuk kaca. Di toko ada, ya, sekarang itu ada di toko atau di online juga itu banyak. Sekarang kamu tinggal cari tentang bahan ataupun cat untuk kaca, ya. Kacanya itu bisa gelas ataupun kaca rumah kamu sendiri juga bisa. Nah ini diantaranya seperti gelas ini, ya. Nah, ini orang yang sedang mencampur mencampur cat kemudian melukis jas kaca. Biasanya itu kerajinan dari Cirebon, ya, paling banyak adalah melukis kaca. Untuk berikutnya yaitu contoh lukisan dari, ya, atau dengan media kulit juga, ya. Ini bisa dibuat untuk, ya, selain tato, ya, tato juga kulit, yaitu kemudian tato juga ada yang permanen dan yang tidak permanen. Juga di sini kulit, ya, contohnya orang biasa Jawa Timur, Jawa Tengah membuat bentuk wayangnya itu sebagai medianya dari kulit. Ini salah satu contohnya, ya, dengan mungkin berbeda catnya, cat apa, ya, mungkin watercolor, ya, atau watercolor. Kemudian untuk selanjutnya ada lagi macam-macam bahan untuk melukis. Nah, terdapat dua macam bahan yang dapat digunakan untuk melukis, yaitu ada yang bersifat kering dan ada yang bersifat basah, ya. Nah, kalau tadi Bapak menerangkan tentang alat dan bahan ininya, kemudian sekarang bahan untuk melukis yang lainnya, ya, ada yang bersifat basah dengan bersifat kering. Bersifat kering ini biasanya seperti pensil, yang bersifat kering. Bapak akan jelaskan di sini diantaranya, ya, ada yang bersifat kering tersebut diantaranya pensil, spidol, ballpoint, pensil warna, kontek, krayon, dan sebagainya. Ini bisa dibuat untuk menjadi sebuah lukisan ataupun gambar sebagai medianya, asalkan kita terampil di dalam membuatnya. Ya, sebetulnya tidak ini saja, apapun itu bisa. Silakan kalian mencoba hal yang baru. Kemudian sedangkan yang bersifat basah, nah untuk bersifat basah diantaranya yaitu cat yang dicampur dengan air. Contohnya adalah ada cat air yang disebut watercolor kalau anak-anak di SMP. Ada juga poster,
poster color ataupun tinta bak. Nah, ini yang bisa digunakan untuk bahan untuk melukis. Padahal selain ini juga bisa apapun yang kalian. Sekarang banyak anak-anak yang kreativitasnya lebih tinggi, itu menemukan hal-hal yang baru tentang bahan. Nah, ini diantaranya yang sering dipelajari di sekolah adalah seperti ini. Ya. Kemudian contoh bahan yang bersifat kering diantaranya adalah yang paling populer, yang paling kamu kenal adalah pensil. Ya, pensil di sini kamu harus tahu ya tentang kodenya. Di sini ada contoh bahan yang bersifat kering diantaranya pensil dengan berbagai bentuk dan jenis serta kode yang berbeda, yakni jenis H, ada B, dan juga ada HB. H artinya keras, bersifat keras mulai dari H, 2H, 3H, dan seterusnya. Biasanya kalau untuk 2H digunakan untuk orang-orang teknik. Kalau dulu teknik kalau ya seperti sekolah zaman dulu yang disebut STM atau sekarang SMK biasanya menggunakan ini, yaitu 2H. Ya. Kemudian yang kedua B yaitu black, bersifat lunak. Ya, dimana lunak ini yang disebut grafitnya lebih hitam. Ya, lebih hitam. Di sini nanti akan Bapak jelaskan tentang B, ada karena B ini ada kodenya juga dari B sampai 8B atau 9B dan seterusnya. Juga ada juga yang bersifat HB. HB ini bersifatnya sedang atau disebut medium. Nah, pensil jenis-jenis B di sini ya. Nanti ada juga pensil untuk tukang kayu, ada pensil untuk tukang jahit. Nah, di sini berbeda-beda. Untuk tukang kayu di sini diantaranya seperti ini, ya. Ada seperti ini tukang kayu. Untuk tukang kayu biasanya warna biru ataupun warna ada sebelah biru dan sebelah warna merah. Kemudian, nah di sini yang berbentuk B, mulai B dengan H. Ada dari mulai B, 2B sampai 8B. Juga H sampai 5H. Ada juga F, ada juga HB. Nah, di sini lebih jelas lagi dengan ada hasil-hasilnya. Kemudian adalah di sini juga contohnya ya, 4B dan berbagai merek ya. Nah, ada juga yang disebut tadi kalau lupa yang disebut konte, di sini ada disebut konte ya. Ini bentuk konte ya. Nanti akan Bapak jelaskan dan ada contoh-contohnya. Nah, ini pensil B atau HB ya, pensil dipakai untuk membuat desain dan sketsa baik untuk gambar dekorasi maupun gambar reklame. Nah, goresan pensil HB lebih tebal sebagai pensil H. Nah, ini ya diantaranya. Untuk berikutnya, nah di sini untuk mesin jahit, bukan mesin jahit, tukang jahit. Nah, sudah juga berbeda lagi ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan untuk tukang kayu, untuk melukis, ya untuk menggambar ataupun untuk menjahit. Nah, supaya lebih tahu mana fungsi-fungsi pensil tersebut berbeda-beda. Untuk selanjutnya pastel atau disebut krayon. Nah, ini hasil dari krayon. Nah, di sini hanya kebetulan di gambarnya kecil, di sini ada pinggiran-pinggirnya krayon. Kalian juga mungkin sering lah dari SD sampai SMA kadang-kadang krayon digunakan, apalagi anak-anak TK. Nah, ini hasil dari krayon. Dan karena untuk krayon di sini kalian untuk menggambarnya atau menggoreskannya harus hati-hati karena tidak bisa dihapus ya. Kemudian ada lagi yaitu contoh gambar hasil pensil B di sini. Tadi yang Bapak terangkan lupa untuk hasil-hasilnya di sini untuk membuat sketsa. Di sini hasilnya. Nah, di sini untuk goresan-goresan pensil B, 2B sampai 8B. Nah, ini untuk membuat mata, bentuk ini sketsa, ini bentuk wajah manusia, kemudian ini berbagai anatomi manusia mulai daripada mata atau bagian-bagian tubuh manusia. Jadi bisa menggunakan pensil B, 2B, 3B sampai 8B tergantung kebutuhan yang kamu inginkan. Nah, ini ya, membuat pemandangan juga bisa ya, itu diantaranya. Kemudian contoh hasil lukisan dengan pensil warna. Di sini pensil warna juga bervariasi berbagai merek. Nah, di sini hasilnya. Di sini salah satu contoh pensil warna untuk membuat alis mata dan sebagainya di sini.
bagian kelopak mata. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya adalah benda bentuk buah-buahan di sini dengan menggunakan pensil warna. Kemudian untuk selanjutnya krayon, di sini bentuk krayon. Nih, mungkin kalian sering juga menggunakan krayon. Nah, di sini salah satu contoh dari krayon tadi, ya. Nah, spidol juga salah satu alat untuk menulis, tapi bisa juga dibuat lukisan atau desain apa. Di sini dekoratif biasanya. Sini salah satu contoh dengan spidol. Ini krayon. Untuk berikutnya konte. Tadi yang Bapak sebutkan pernah singgung tentang konte. Nah, di sini akan memberikan salah satu contoh tentang lukisan dengan konte, hampir sama dengan pensil B. Nah, konte di sini ada juga yang berwarna di sini, ya, konte. Nah, ini hasil daripada konte biasanya untuk melukis wajah-wajah manusia. Konte ini banyak dijual, yaitu baik di toko buku atau apalagi di online. Dan warnanya pun berbeda-beda. Di sini kamu lihat ada warna-warnanya. Kemudian untuk berikutnya bahan dengan media cat basah, yang termasuk media cat basah di sini yaitu yang memakai campuran. Hanya campurannya itu ada yang memakai air, juga ada yang memakai khusus yaitu minyak clean oil. Karena cat ini ada cat minyak dan ada juga cat air. Nah, contohnya di sini yang termasuk media cat basah diantaranya cat air atau disebut watercolor atau cat akrilik. Juga ada cat minyak, ya, dan sebagainya, ada cat tembok ataupun apa. Cat air bersifat transparan, ya, poster biasanya punya bersifat lekat. Kalau cat minyak, ini cat minyak mempunyai sifat saling menutup atau disebut opaque, dan campurannya sebagai pengencernya adalah pakai oil, bukan dengan air. Nah, ini ada yang disebut water perap. Di sini hasilnya waktu menggunakannya, di sini hasilnya. Ini antara dua gambar, mulai dari bahannya di sini, water perapnya, kemudian cara menggunakannya, kemudian di sini hasilnya. Untuk berikutnya mungkin untuk pertemuan yang akan datang yaitu tentang kalian itu akan menggunakan dari berbagai alat tersebut. Ya, untuk alat dan bahan mungkin dari Bapak dicukupkan sekian, dan untuk selanjutnya untuk tugas tersebut lihat di dalam buku paket ada, ya, untuk mengenal alat dan bahan, tapi di dalam buku paket itu tidak banyak seperti yang Bapak jelaskan di dalam buku PowerPoint ini, ya. Di situ ada pada halaman 16, ya, itu tinggal kamu baca, cermati, dan bagaimana itu tentang tugas-tugasnya, ya. Dan dari saya ditutup hanya sekian. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat untuk kalian semua, khususnya adalah untuk SMP Negeri 6, umumnya untuk yang lain. Nah, terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Mudah-mudahan juga berjumpa lagi di minggu depan, yaitu dengan tentang sketsa dengan menggunakan dari bahan yang Bapak tadi terangkan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.